Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kali ini kita berada di tanggal 14 Mei tahun 2020, tepatnya di hari Kamis. Oke, langsung saja kita bacakan ramalan zodiak hari ini, Kamis 14 Mei tahun 2020. Urut-urutannya dari zodiak Capricorn terlebih dahulu, kemudian Aquarius, Pisces, sampai dengan yang terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Oke, langsung saja kita bacakan ramalan zodiak untuk zodiak Capricorn di hari Kamis 14 Mei tahun 2020. Sebelumnya sudah ada 2 deck yang sudah saya acak sebelumnya. Oke, untuk urut-urutannya lebih jelas silahkan baca di deskripsi terlebih dahulu. Oke, buat kamu yang punya zodiak Capricorn, di sini ada kartu Six of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Ace of Pentacles. Berarti di hari Kamis ini pergerakan atau grafis dari sisi rezeki, dari sisi keuangan di sini sudah cukup membaik. Artinya apa yang sudah kamu perjuangkan beberapa hari terakhir ini mulai nampak daripada sisi finansial kamu. Artinya menjelang hari raya Idul Fitri tahun 2020 ini sepertinya kondisi keuangan kamu sedang berada di dalam kondisi menuju sehat. Artinya sampai dengan hari Kamis ini tidak ada hal-hal yang sepertinya berkekurangan daripada sisi keuangan. Artinya dari sisi keuangan semuanya nampak bagus, semuanya nampak sesuai dengan rencana, sehingga kamu sudah bersiap nih untuk ancang-ancang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di hari raya Idul Fitri tahun 2020 nanti. Kemudian di sini rasa simpati dan rasa berbagi kamu dengan sesama atau dengan keluarga yang dimana kamu menjadi tulang punggung daripada keluarga di sini sangat bagus sekali. Artinya walaupun tanggung jawab kamu berat, tanggung jawab kamu banyak, kamu tetap ikhlas menjalani itu semua sehingga kamu masih tetap memberikan manfaat bagi sekitar kamu, bagi keluarga kamu, sehingga secara tanggung jawab kamu menjadi orang yang sangat bertanggung jawab terhadap segala hal yang menjadi tanggung jawab kamu. Kemudian kalau dari sisi asmara sepertinya kamu butuh yang namanya penyemangat, butuh yang namanya pendengar daripada setiap keluhan, daripada setiap permasalahan yang kamu hadapi. Nah, tetapi di sini sayangnya pasangan kamu belum bisa menjadi sebuah penyemangat, belum bisa menjadi seorang pendengar yang baik menanggapi curahan hati daripada permasalahan yang kamu hadapi. It's okay, tidak usah terlalu menjadikan masalah. Selagi memang kamu bisa menyelesaikan masalah itu sendirian, ya kamu tidak perlu bercerita, tidak apa-apa. Tetapi seandainya dengan bercerita kamu bisa merasa lebih nyaman, ya setidaknya kamu bicarakan baik-baik dengan pasangan kamu. Tolonglah dengarkan apa yang menjadi keluh kesahku selama ini. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Kamis 14 Mei tahun 2020. Kemudian setelah Capricorn, kemudian saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu The Sun dan kemudian ada kartu King of Pentacles. Berarti di sini permasalahan demi permasalahan sepertinya sudah mulai menemukan pencerahan atau sudah mulai menemukan jalan terang daripada sisi permasalahan yang dihadapi oleh seorang Aquarius. Akan tetapi sisi kewaspadaan selama 1 minggu ke depan, yang berarti masih ada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, masih ada 3 hari lagi untuk kamu bersiaga, untuk kamu bersikap waspada terhadap permasalahan yang akan kamu temui di 3 hari ke depan. Oleh karena itu, walaupun di hari Kamis ini ada kartu The Sun, yang berarti ada sebuah pencerahan, ada sebuah solusi daripada permasalahan yang kamu hadapi, akan tetapi tingkatkan kesiagaan, tingkatkan kewaspadaan untuk yang namanya menghindari yang namanya permasalahan. Kemudian kalau dari sisi keuangan, di situ ada kartu King of Pentacles, di mana di sini kamu sepertinya akan mendapatkan sebuah rezeki yang istilahnya kayak rezeki nomplok gitu, rezeki yang sifatnya memang tidak terduga daripada sebelumnya. Hal ini harus kamu syukuri karena dengan rezeki yang tidak terduga ini bisa kamu manfaatkan untuk menghadapi hari raya Idul Fitri di tahun 2020 ini. Kemudian kalau dari sisi asmara memang terkadang di dalam sebuah hubungan asmara itu ada rasa capek, ada rasa jenuh, itu hal yang wajar. Akan tetapi bagaimana di dalam sebuah hubungan asmara itu kamu bisa mengatasi rasa capek, rasa jenuh yang ada di dalam hubungan asmara kamu, sehingga kebosanan, kejenuhan itu bisa diantisipasi dan bisa meminimalisasi timbulnya permasalahan di dalam hubungan asmara Aquarius dengan pasangannya. Oke,
Semangat terus buat Aquarius di hari Kamis 14 Mei tahun 2020. Kemudian setelah Aquarius saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu Seven of Cup dan kemudian di sini ada kartu Six of Wands. Di sini berarti kesuksesan berada di dalam genggaman kamu. Kenapa saya katakan kesuksesan berada di dalam genggaman kamu? Sepertinya akan ada banyak keberhasilan yang akan kamu capai di akhir bulan Mei tahun 2020 ini. Artinya di sisa bulan Mei tahun 2020 ini sepertinya kamu akan lebih tenang lagi karena apa? Satu, permasalahan demi permasalahan sepertinya sudah mulai terselesaikan. Ya, walaupun kamu harus mengorbankan beberapa yang kamu punya, baik secara pikiran, secara perasaan, moral, material, dan sebagainya. Yang penting permasalahan demi permasalahan kamu bisa terselesaikan. Kemudian yang kedua adalah dari sisi keuangan, sepertinya kamu juga sedang bersiap-siap untuk menghadapi Hari Raya Idul Fitri tahun 2020 nanti yang memang nanti kesannya akan nampak berbeda daripada Hari Raya Idul Fitri di tahun-tahun yang sebelumnya. Akan tetapi kalau dari sisi keuangan, yang jelas kebutuhan menjelang Hari Raya Idul Fitri tentunya akan meningkat. Oleh karena itu dari sisi keuangan kamu harus waspada. Harus waspada terhadap lonjakan harga-harga di pasaran. Nah, hal ini memicu kamu harus lebih selektif lagi di dalam membelanjakan keuangan kamu. Kemudian kalau dari sisi asmara, sepertinya yang terlalu dominan daripada seorang Pisces di hari Kamis ini tanggal 14 Mei tahun 2020 adalah rasa kecurigaan dan rasa kecemburuan yang terkadang memang tidak bisa Pisces kontrol untuk mengantisipasi itu semua. Sehingga permasalahan yang muncul itu karena masalah kecurigaan, masalah kecemburuan, dan masalah kurangnya rasa percaya satu sama lain di dalam kehidupan asmara seorang Pisces, terutama di hari Kamis 14 Mei tahun 2020 ini. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Kamis 14 Mei tahun 2020. Selanjutnya saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu Page of Wands dan kemudian di sini ada kartu Five of Pentacles. Di sini sepertinya untuk kamu yang punya zodiak Aries di hari Kamis ini sepertinya kamu harus lebih bisa mengkontrol emosi. Ya, sekalipun jika kamu tidak bisa mengkontrol emosi kamu secara konkret, maka endingnya adalah menangis gitu ya. Terutama buat kamu yang punya zodiak Aries cewek. Akan tetapi di sini mengkontrol emosi atau memanajemen emosi adalah hal pokok di dalam kehidupan kamu terutama di hari Kamis ini. Maka dari itu usahakan untuk selalu tetap berpikir positif dengan yang pertama, lupakan segala bentuk kesalahan-kesalahan di masa lalu yang sepertinya menghambat diri kamu untuk melangkah maju ke depan. Yang kedua, kamu harus tetap berjalan. Kamu nggak boleh berhenti berada di titik ini. Kamu nggak boleh berhenti stagnan di sini. Kamu harus terus berjalan. Kemudian kamu juga harus punya perencanaan yang matang. Dan untuk selalu berpikir optimis untuk bisa melangkah maju ke depan. Kemudian kalau dari sisi keuangan, di sini memang ada sedikit kegersangan, ada sedikit kekeringan. Karena memang banyak sekali pengeluaran yang dikeluarkan oleh Aries di beberapa hari terakhir ini. Apalagi menjelang Hari Raya Idul Fitri, sepertinya untuk sisi keuangan agak meningkat ya pengeluarannya daripada sisi pemasukan. Tetapi it's okay, nanti setelah Hari Raya Idul Fitri dipastikan kondisi keuangan Aries akan lebih stabil lagi. Dari sisi asmara, buat kamu yang punya zodiak Aries masih sama dengan hari Rabu kemarin, masih berada di dalam suatu permasalahan yang sama, masih di dalam suatu persoalan yang sama, perasaan yang sama, dan masih dengan orang yang sama. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Kamis 14 Mei tahun 2020. Selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Taurus, di situ ada kartu Knight of Swords dan kemudian ada kartu Page of Swords. Sebelumnya selamat ulang tahun buat kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini artinya Knight of Swords kamu harus berlari kencang. Berlari kencang untuk bisa satu, tidak boleh tertekan oleh yang namanya keadaan. Karena jika kamu terlalu pasrah dengan yang namanya keadaan, kamu terlalu terlalu menerima dengan yang namanya keadaan, ya maka kamu akan ditendang-tendang oleh yang namanya keadaan. Di sini sepertinya memang bagi kamu yang punya zodiak Taurus di bulan ulang tahun ini, memang sebagian Taurus itu merasa hidup ini kok semakin nggak jelas gitu loh. Kok semakin banyak permasalahan-permasalahan yang muncul.
Ya memang yang namanya kehidupan, permasalahan-permasalahan itu pastinya akan muncul dengan tipe, dengan bungkus yang berbeda-beda. Oleh karena itu kamu harus berani untuk menghadapi itu semua. Jangan pernah merasa bosan dengan apa yang kamu jalani dengan saat ini. Meskipun saat ini sebagian Taurus sedang berada di dalam kondisi yang malas dengan keadaan yang saat ini gitu loh. Kayak seakan-akan capek banget gitu loh menjalani kehidupan, karena memang beberapa Taurus sepertinya arah hidupnya itu kurang jelas di hari Kamis ini. Oleh karena itu kamu harus fokus dong, harus fokus untuk menentukan arah kemana kamu akan melangkah di bulan Mei ini. Apalagi bulan Mei ini adalah bulan ulang tahun kamu, yang dimana seharusnya resolusi-resolusi yang ada di dalam kehidupan kamu itu bisa diwujudkan. Kemudian kalau dari sisi keuangan, kamu harus bersiap-siap untuk menahan diri untuk tidak menuruti keinginan kamu secara berlebihan. Karena jika keinginan kamu terlalu dituruti secara berlebihan, maka nanti cash flow keuangan kamu ini akan berantakan. Jadi tahan-tahan diri dulu sampai semuanya membaik, baru kamu bisa memenuhi keinginan kamu. Kemudian kalau dari sisi hubungan asmara, sepertinya ada suatu keadaan yang dimana memaksa seorang Taurus untuk bisa agak sedikit emosi. Karena apa? Karena pasangannya itu seakan-akan mencari-cari permasalahan, mencari-cari masalah di tengah kondisi yang cukup rumit. Oleh karena itu kedewasaan, ketegasan daripada seorang Taurus itu sangat dibutuhkan sekali, terutama di dalam kehidupan asmara seorang Taurus. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Kamis 14 Mei tahun 2020. Setelah Taurus saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu Six of Pentacles dan kemudian ada kartu Seven of Pentacles. Ini berkaitan erat dengan keuangan ya. Kalau dari sisi asmara dulu kita bahas. Dari sisi asmara tidak terlalu ada permasalahan, tidak terlalu ada problematika yang harus dikhawatirkan, karena memang sisi kedewasaan seorang Gemini bisa meminimalkan atau bahasa kasarnya bisa menghindari yang namanya masalah-masalah yang muncul di dalam kehidupan asmara. Walaupun pasangannya sering mencari masalah dengan seorang Gemini, akan tetapi Gemini bisa mengatasi itu semua. Jadi seakan-akan permasalahan yang muncul itu tidak sampai membesar. Jadi begitu ada masalah langsung diselesaikan. Jadi hal ini sangat bagus sekali buat kamu yang punya zodiak Gemini untuk tidak memperbesar masalah. Karena memperbesar masalah pun nanti juga hasilnya akan sama. Kemudian kalau dari sisi pekerjaan, Gemini cukup nyaman dengan pekerjaannya saat ini, sehingga dalam sisi keuangan di mana zodiak Gemini memang tidak terlalu banyak secara pemasukan, akan tetapi di sini bisa dikatakan sangat cukup sekali untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup daripada seorang Gemini, memenuhi kebutuhan hidup bagi keluarga seorang Gemini, dan bisa berbagi di bulan Ramadan tahun 2020 ini dengan sesama, dengan mereka yang membutuhkan, sehingga hal ini bisa menjadikan booster bagi seorang Gemini untuk lebih semangat lagi di dalam mencari rezeki. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Kamis tanggal 14 Mei tahun 2020. Kemudian setelah Gemini saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu The Emperor dan kemudian di sini ada kartu Seven of Wands. Di sini sepertinya kamu harus lebih peduli lagi terhadap diri kamu sendiri. Kenapa saya katakan kamu harus lebih peduli lagi terhadap diri kamu sendiri? Ketika beberapa hari yang lalu kamu melakukan kesalahan, yang harusnya kamu itu meminta maaf itu kepada diri kamu sendiri. Karena apa? Karena diri kamu sendiri itu sudah cukup kuat menghadapi berbagai persoalan-persoalan di dalam kehidupan kamu. Jadi diri kamu itu harus lebih dipedulikan lagi. Di hari Kamis ini tanggal 14 Mei tahun 2020, kuncinya adalah kamu harus lebih peduli terhadap diri kamu sendiri. Jangan terlalu memaksakan keadaan. Jangan memaksa diri kamu untuk bertahan di dalam suatu keadaan yang dimana diri kamu itu malah merasa tersiksa. Maka dari itu kamu berhak yang namanya berbahagia. Kamu nggak bosen apa dikecewakan terus menerus, ada masalah terus menerus, ada persoalan yang terus membebani terus menerus. Maka dari itu jangan terlalu memaksakan keadaan. Jika keadaan yang saat ini kamu paksakan untuk bertahan itu menyiksa, maka kamu harus berani keluar daripada zona nyaman, zona dari keadaan ini. Nah, kalau kamu berani memutuskan keluar dari zona ini, maka kamu akan menemui kebahagiaan. Tetapi di sini sayangnya, kamu masih tetap berada di dalam suatu keadaan yang dimana kamu terlalu memaksa sehingga kamu malah semakin terbebani dan malah akan semakin
tertekan. Jadi kuncinya adalah di diri kamu. Kamu mau keluar dari hal yang menekan ini atau kamu masih mau memaksakan untuk bertahan. Kemudian dalam sisi keuangan ada progres yang cukup bagus. Artinya dalam sisi keuangan bisa dikatakan tidak ada hal-hal yang cukup dikhawatirkan. Artinya menghadapi Hari Raya Idul Fitri tahun 2020 nanti secara keuangan bagi kamu yang punya zodiak Cancer bisa dikatakan masih cukup aman, masih cukup teratur lah, sehingga untuk pengeluaran masih bisa diminimalkan. Tetapi nanti ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri memang pengeluaran akan terkesan lebih membesar lagi. Nah, kemudian dalam sisi asmara hampir sama dengan yang saya bacakan di awal. Sepertinya dalam sisi asmara pun kamu juga agak sedikit merasa tertekan dengan hubungan kondisi asmara kamu saat ini, terutama di hari Kamis 14 Mei tahun 2020. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Kamis 14 Mei tahun 2020. Selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Leo, di sini ada kartu The Empress dan kemudian ada kartu Ten of Wands. Berarti di sini kamu memikul tanggung jawab yang sangat berat sekali di dalam kehidupan kamu, yaitu yang pertama, kamu bertanggung jawab terhadap diri kamu sendiri. Yang kedua, kamu bertanggung jawab terhadap keluarga kamu bertanggung jawab terhadap lingkungan kamu, dan kamu bertanggung jawab terhadap pasangan kamu. Tapi di sini kelebihan kamu adalah kamu diberikan Tuhan, yaitu kesabaran. Kesabaran kamu itu sepertinya memang tidak ada habisnya buat kamu yang punya zodiak Leo. Walaupun kamu terkesan emosi, terkesan gampang marah, tetapi rasa sabar kamu itu lebih besar daripada itu semua. Ya, walaupun banyak orang beranggapan Leo ini adalah zodiak yang paling emosional, tetapi di sini saya melihat Leo adalah zodiak yang paling sabar dibandingkan dari sisi emosional yang dimiliki oleh seorang Leo. Leo ini jarang sekali menampakkan kesedihan di hadapan banyak orang. Dia lebih suka memendam daripada kesedihannya itu sendiri. Jadi rasa sabar pun terkadang juga dipendam sendiri. Maka jika kesabarannya itu sudah habis, maka Leo akan lebih memilih untuk pergi. Maka dari itu di sini di hari Kamis ini secara pekerjaan Leo cukup sabar untuk bisa menyelesaikan berbagai tanggung jawab di dalam lingkungan pekerjaannya. Di dalam lingkungan finansial pun juga Leo cukup sabar untuk bisa mengatur kondisi keuangan sedemikian rupa supaya bisa cukup untuk menghadapi di hari-hari sisa bulan Mei tahun 2020 ini. Kemudian kalau dari sisi asmara, Leo sepertinya juga bisa yang namanya menenangkan pasangannya. Walaupun di tengah situasi yang cukup rumit, cukup pelik, Leo masih bisa menenangkan pasangannya sehingga tidak terlalu ada permasalahan-permasalahan di dalam hubungan asmara seorang Leo, terutama di hari Kamis 14 Mei tahun 2020 ini. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Kamis 14 Mei tahun 2020. Selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Virgo, di sini ada kartu Nine of Swords dan kemudian ada kartu The High Priestess. Segala bentuk permasalahan yang kamu hadapi saat ini kalau bisa saya katakan sumbernya adalah diri kamu sendiri. Jadi permasalahan yang kamu hadapi saat ini itu semakin berat karena apa? Karena tergantung pemikiran kamu sendiri. Sebenarnya masalahnya itu nggak terlalu berat, akan tetapi pemikiran kamu yang malah menyebabkan permasalahan ini semakin berat. Nah, karena kamu menganggap permasalahan ini semakin berat, maka permasalahan ini akan terus bertambah. Oleh karena itu, saya sarankan buat kamu yang punya zodiak Virgo, kamu harus lebih tenang lagi. Jangan berpikiran yang macam-macam terhadap persoalan-persoalan yang kamu hadapi saat ini. Ada masalah itu enggak selalu harus kamu pikirkan terus-menerus. Karena jika kamu pikirkan terus-menerus, maka permasalahan ini tidak akan terselesaikan. Yang dibutuhkan daripada permasalahan adalah bagaimana kunci untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, hal ini yang sepertinya harus kamu lakukan. Nggak boleh kamu pikirkan terus-menerus yang malah akan menjadi beban di dalam permasalahan kamu itu sendiri. Kemudian dari sisi asmara pun juga sepertinya malah menambah beban. Seharusnya di dalam hubungan asmara itu bisa saling bercerita satu sama lain untuk meringankan, bukan malah menambah beban permasalahan yang saat ini ada. Jadi saat ini Virgo sepertinya merasa di dalam tekanan dan masih belum bisa yang namanya menemukan kunci daripada persoalan yang saat ini dihadapi oleh Virgo, baik dalam sisi keuangan, pekerjaan maupun sisi perasaan dan yang lainnya, terutama di hari Kamis tanggal 14 Mei tahun 2020 ini. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Kamis 14 Mei tahun 2020. Selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Libra, di sini ada kartu Knight of Pentacles dan kemudian ada kartu Four of Swords.
Sisi keuangan kamu cukup bagus, kamu cukup nekat untuk menghadapi beberapa persoalan di dalam kehidupan kamu. Jadi sisi keuangan walaupun kamu nekat, kamu cukup bisa untuk mengkontrol kondisi finansial kamu supaya tetap dalam kondisi yang baik-baik saja. Akan tetapi kamu juga harus berhati-hati di dalam melangkah maju ke depan. Karena apa? Karena jika kamu tidak terlalu berhati-hati, maka akan ada banyak hal-hal yang membuat kamu sakit. Sakit secara finansial, sakit secara perasaan, dan sakit secara batiniah. Maka dari itu, melangkah maju ke depan itu harus, tetapi juga harus meningkatkan kewaspadaan. Karena permasalahan yang saat ini Libra hadapi adalah bagaimana tingkat kewaspadaan daripada seorang Libra ini cukup rendah. Oleh karena itu, kamu harus meningkatkan kehati-hatian supaya tidak terjatuh di dalam sebuah kesalahan yang sama, di dalam sebuah kesalahan yang malah memaksa kamu untuk terjatuh di dalam suatu permasalahan yang malah nanti akan merepotkan kamu. Kemudian dari sisi asmara, sepertinya kamu bisa meminimalisasi yang namanya permasalahan di dalam hubungan asmara, apalagi menjelang Hari Raya Idul Fitri, yang dimana kamu bisa lebih dewasa lagi dalam bersikap, terutama di dalam hubungan asmara. Sepertinya kamu bisa mengantisipasi masalah yang sepertinya percikannya sudah mulai nampak. Jadi kamu masih bisa memotong sumber daripada permasalahan yang saat ini Libra hadapi dengan pasangannya. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Kamis 14 Mei tahun 2020. Selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Scorpio, di sini ada Seven of Swords dan kemudian ada kartu Ace of Pentacles. Di sini secara rezeki menjelang berakhirnya bulan Ramadan tahun 2020, secara rezeki Scorpio sudah mulai cukup bagus, ada pemasukan dari arah yang tidak diduga, ada pemasukan tambahan dari sumber yang lainnya, dan ada penambahan pemasukan daripada sumber utama keuangan daripada seorang Scorpio itu tersendiri. Maka secara sisi finansial bisa saya katakan di hari Kamis ini cukup aman bagi kamu yang punya zodiak Scorpio. Nah, kemudian kalau dari sisi perasaan dan sisi masalah yang lainnya, sepertinya Scorpio juga cukup bagus, yaitu melepaskan beban-beban hidup yang dipegang oleh seorang Scorpio. Jadi seakan-akan jika hal ini itu membebani daripada seorang Scorpio itu tersendiri, Scorpio lebih memilih untuk melepaskan itu semua, sehingga hal itu bertujuan untuk menjalani akhir bulan Ramadan tahun 2020 ini dengan pikiran yang jernih, dengan pikiran yang tenang, dan dengan pikiran yang semangat untuk bisa menata kembali kehidupan bagaimana setelah bulan Ramadan ini Scorpio sepertinya akan menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Kemudian kalau dari sisi asmara, sepertinya Scorpio cenderung cuek. Kalau pasangannya mau serius, ya ayo kita sama-sama kita bangun, kita menuju ke arah yang lebih serius lagi. Tetapi jika pasangannya main-main, Scorpio terpaksanya akan meninggalkan, karena sekarang bagi Scorpio sudah tidak mau lagi dipermainkan oleh keadaan, terutama di dalam kehidupan asmara. Jadi Scorpio kalau yang mau serius ya ayo kita sama-sama, kalau mau main-main ya silahkan cari yang lain, ibarat kata seperti itu. Bagi kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Kamis tanggal 14 Mei tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di tanggal 14 Mei tahun 2020. Kemudian terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, ada kartu Queen of Swords dan ada kartu Six of Swords. Artinya kamu harus terus mendayung perahu kamu setidaknya sampai dengan Hari Raya Idul Fitri nanti. Artinya memang sampai dengan menjelang Hari Raya Idul Fitri nanti banyak sekali cobaan yang akan kamu hadapi, banyak sekali permasalahan yang akan kamu hadapi, tetapi itu semua harus terus kamu dayung perahu kamu sehingga nanti pada endingnya kamu akan sampai kepada kebahagiaan kamu di hari yang fitri, kamu menjadi pribadi yang lebih jernih lagi, pribadi yang lebih baik lagi. Kemudian kalau dari sisi keuangan sepertinya memang akan meningkat ya, meningkat secara pengeluaran, tetapi secara pemasukan tidak ada peningkatan. Ya ini memang wajar karena memang tanggung jawab kamu dalam sisi keuangan terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri ini sangat berat sekali, sangat banyak. Kita akui itu secara bersama, tetapi di sini secara keuangan kamu masih bisa untuk mengantisipasi itu semua. Sehingga hal ini tidak terlalu menjadi hal-hal yang harus kamu pikirkan secara berlebihan. Kemudian kalau dari sisi asmara, seorang Sagittarius juga saling support satu sama lain dengan pasangan. Hal ini masih cukup bagus di dalam kehidupan asmara seorang Sagittarius. Jadi walaupun ada permasalahan, hal itu tidak terlalu menjadikan suatu masalah yang berlebihan. Karena apa? Karena Sagittarius dengan pasangannya masih bisa saling support satu sama lain sehingga bisa saling memberikan semangat untuk bisa menghadapi kenyataan-kenyataan di dalam kehidupan yang dihadapi oleh Sagittarius saat ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari
Kamis tanggal 14 Mei tahun 2020. Oke. Kedua belas zodiak sudah saya bacakan. Untuk urut-urutannya silahkan baca di deskripsi. Terlebih dahulu dimulai dari zodiak Capricorn, Aquarius sampai dengan yang terakhir buat kamu punya zodiak Sagittarius. Oke, ini adalah ramalan zodiak di hari Kamis tanggal 14 Mei tahun 2020. Resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and rising kamu. Dan sekian dari saya, mohon maaf bila saya ada kesalahan. Buat kamu yang mau request silahkan tulis di komentar atau bisa DM di Facebook fanspage zodiak harian atau bisa DM di Instagram @ramalan_zodiakmu. Oke. Sekian dari saya, Jaya Wijayanti, Lebur Eng Pangastuti. Semoga kita diberikan keberkahan, kelancaran rezeki untuk menghadapi Hari Raya Idul Fitri tahun 2020 ini, Ramadan 1441 Hijriah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.